Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andreas Dwananda dengan NIM 2424 10 10 20 60. Ini saya akan menjelaskan ulang terkait soal tipe D remedi UTS. Ini yaitu sistem bank. Ini itu membuat kelas rekening dengan 3 properti, yaitu ada nama rekening, nomor rekening, dan saldo. Lalu di sini ada fungsi get, yaitu get itu untuk mengambil nilai properti, dan set itu untuk merubah nilai propertinya. Nah, di sini itu sudah di public, yang artinya itu bisa diakses dari luar kelas ini. Dan get itu mengizinkan dilihat dari luar kelas, dan set itu mengizinkan untuk merubah dari luar kelas ini. Lalu di sini saldonya itu tidak menggunakan integer, tapi saya menggunakan double karena untuk keuangan tuh saldo itu biasanya lebih ke desimal. Jadi saya supaya lebih aman menggunakan saldo. Lalu di sini tuh membuat konstruktor rekening dengan parameter nama rekening, nomor rekening, dan saldo awal. Nah, di mana nanti nama rekening baru akan disimpan di properti nama rekening, nama rekening baru akan disimpan di nama rekening, dan nomor rekening akan disimpan ke nomor rekening. Begitu juga dengan saldo awalnya itu akan disimpan di saldo. Lalu di sini tuh membuat metode store tunai dengan parameter double jumlah. Kenapa di sini jumlah saya menggunakan double? Karena kembali lagi, untuk uang itu biasanya itu lebih ke desimal, jadi saya menggunakan double. Lalu di sini tuh pengecekan apakah jumlahnya itu lebih dari 0. Nah, jika jumlahnya itu benar lebih dari 0, maka di sini saldonya itu akan ditambahkan sesuai dengan jumlah yang diinputkan. Lalu di sini itu menampilkan pesan seperti ini. Dan jika jumlah store-nya itu kurang dari 0, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Lalu di sini tuh membuat metode tarik tunai dengan parameter double jumlah. Di sini tuh fungsinya itu untuk menarik tunai dari rekening. Di sini tuh ada pengecekan juga, yaitu jika jumlahnya itu lebih dari 0 dan jumlahnya itu kurang dari saldo, yang dimana itu untuk pengecekan apakah penarikannya itu jumlahnya lebih dari 0 dan jumlahnya itu penarikan uangnya itu kurang dari saldonya. Karena kalau secara logika, jika menarik tapi tidak sesuai dengan saldonya kan itu tidak bisa. Maka jika benar seperti ini, maka saldonya itu akan dikurangi sesuai dengan jumlah yang ditarik dan menampilkan pesan seperti ini. Lalu di sini ada elif, yaitu jumlahnya lebih dari saldo. Nah, di sini tuh jika menginputkan penarikannya itu lebih dari saldo yang dipunya, maka otomatis tidak bisa karena penarikannya itu lebih besar daripada saldo yang dipunya. Dan ini ada else jika jumlah penarikannya itu jumlah penarikannya itu harus lebih dari 0. Lalu ada metode untuk menampilkan data-data rekening dari nasabah. Ya, seperti ini metodenya. Itu ada nama rekening, nomor rekening, dan saldonya. Lalu di sini ada metode untuk mentransfer saldo dari rekening A ke rekening B atau ke lainnya. Di sini tuh menggunakan boolean karena nanti itu mengembalikan nilai true atau false. Nah, lalu di sini tuh ada pengecekan. Jika jumlahnya itu kayak tadi, jika jumlahnya itu lebih dari 0 dan jumlahnya itu kurang dari saldo, maka dia akan menjalankan seperti ini, yaitu saldo pengirimnya itu akan dikurangi, dan
rekening rekening tujuannya itu akan saldonya bertambah. Jadi si pengirim itu saldonya akan berkurang, dan jika sesuai dengan apa itu rekening tujuannya, maka saldo di rekening tujuan itu akan bertambah dan akan menampilkan pesan seperti ini. Lalu itu mengembalikan nilai true jika apa itu transferan berhasil, dan ini ada elip jika jumlah jumlah transferannya itu lebih besar daripada saldo yang dipunya. Jadi itu mengecek apakah jumlahnya itu eh, sesuai dengan saldo yang dipunya gitu. Dan jika saldonya itu tidak sesuai maka atau saldonya itu kurang, maka akan memunculkan pesan seperti ini. Lalu ada else, yaitu jika tidak apa itu menginputkan apa-apa, maka akan muncul pesan seperti ini dan memberikan nilai false jika transfernya itu gagal. Lalu di sini ada kelas program untuk menjalankan semuanya. Nah di sini tuh membuat dictionary, di mana eh, semua apa itu semua data nasabah itu akan disimpan di dictionary ini dengan kata kuncinya itu menggunakan nomor rekening. Nah di sini tuh static void main itu dimana tuh program mulai dijalankan. Nah di sini tuh daftar rekening sebagai apa itu kata kunci itu kan tadi menggunakan nomor rekening. Nah contohnya tuh seperti ini. Jadi supaya lebih apa ya, lebih efisien aja, yaitu menggunakan nomor rekening, karena nomor rekening itu tiap nasabah itu pasti berbeda-beda. Lalu di sini tuh ada menampilkan pesan, ya menampilkan pesan saja. Lalu di sini ada menampilkan apa itu menu-menu yang nantinya itu akan di loop dan akan berhenti jika sudah di menu ketujuh. Lalu di sini itu ada pilihan yaitu console read line, yang dimana itu console read line itu ketika kita menginputkan dan nantinya itu akan disimpan di read line ini. Apa yang diinputkan oleh user nantinya itu akan disimpan seperti di sini. Jadi misal kita memilih nomor 1, nantinya itu akan disimpan. Lalu di sini ada apa itu saya membuat metode mencari rekening. Di sini mencari rekening itu sesuai dengan dictionary tadi, yaitu mencari sesuai dengan nomor rekening supaya lebih efisien saja. Nah di sini tuh mengecek apakah apakah nomor rekening itu ada dalam di dalam apa itu dictionary tadi, karena kan semua rekening itu disimpan di daftar rekening ini kan, di dictionary. Nah lalu di sini tuh ada metode apa itu content key, yang itu dimana tuh mengecek mengecek keseluruhan apakah ada. Nah jika apa itu nomor rekeningnya itu ada, maka di sini tuh akan ada return daftar rekening, yaitu nomor rekening yang dimana itu mengembalikan rekening jika ditemukan. Nah artinya itu yang intinya itu jika rekeningnya itu ada di dalam dictionary, maka dia itu akan menjalankan, dan jika tidak ada maka dia akan mengembalikan nilai 0. Lalu di sini tuh ada metode menampilkan data rekening. Di sini tuh ada pengecekan if data rekening count sama dengan 0. Di sini tuh mengecek apakah rekening itu apa itu tidak kosong. Yang artinya itu dimana itu data rekening itu ada atau tidak. Nah di sini tuh jika tidak apa itu jika jika benar tidak ada, maka itu akan menampilkan pesan seperti ini, tidak ada rekening yang tersedia. Nah di sini count itu sebagai apa ya, menyimpan apa ya, kayak apakah apakah itu kosong atau tidak, yang dimana pokoknya intinya itu
Jika jika memang kosong, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini dan mereturn. Lalu jika salah, maka akan menampilkan semua rekening yang di dalam dictionary daftar rekening ini. Lalu di sini ada metode untuk membuat rekening baru. Ini seperti biasa, yaitu akan menunjukkan ini diminta untuk menuliskan nomor rekening. Lalu di sini ada string nomor rekening, yang dimana nomor rekening tadi itu disimpan di read line. Lalu di sini itu mengecek apakah nomor rekening yang dituliskan itu sudah digunakan orang lain atau tidak. Jika jika menginputkannya ternyata nomor rekeningnya sudah ada, maka akan menjalankan program seperti ini dan memunculkan pesan nomor rekening sudah ada dan return lagi. Return yaitu masuk ke nomor rekening lagi, yaitu menginputkan nilai lagi. Lalu jika nomor rekeningnya tidak ada yang menggunakan, maka dia akan berjalan ke sini, yaitu menyuruh untuk memasukkan nama, yaitu nama tadi itu disimpan di read line ini dan masukkan saldo awalnya. Saldo awal itu berapa. Nah, lalu di sini tuh ada try parse, yang dimana tuh mengkonvert dari string ke double, dimana itu karena saldonya itu string, itu nantinya tuh di-convert menjadi double dan disimpan. Lalu jika sudah benar menjadi double, maka itu disimpan ke saldo awal. Nah, pokok di sini itu intinya itu mengkonvert dari string ke double dan mengkonvert saldonya dari string ke double dari string ke double. Lalu jika sudah benar, maka akan disimpan ke saldo awal. Lalu di sini ada daftar rekening, nomor rekening, yaitu di sini memasukkan rekening ke dalam daftar rekening. Karena di sini kan itu membuat jadi baru, yaitu disimpan lagi, perlu disimpan ke daftar rekening. Nah, ini itu disimpan di dictionary itu, dan jika sudah berhasil disimpan, maka akan munculkan pesan rekening berhasil dibuat. Lalu di sini tuh jika saldonya tidak cocok, maka saldonya itu akan munculkan pesan seperti ini. Lalu di sini tuh membuat metode store tunai, dimana itu nanti muncul pesan dimana itu nanti diminta untuk masukkan nomor rekening. Lalu nomor rekening itu disimpan di read line dan menyimpan rekening ini ditemukan. Lalu di sini terjadi pengecekan, yaitu apakah rekeningnya itu ada atau tidak. Jika ada, maka dia akan menjalankan program selanjutnya, yaitu memerintah untuk memasukkan berapa store tunainya. Lalu di sini terjadi lagi, yaitu mengkonvert dari string ke double, dan jika sudah berhasil menjadi double, maka akan disimpan ke jumlah. Nah, ini itu untuk memanggil metode store tunainya. Nah, jika store tunainya tidak sesuai, maka akan munculkan pesan seperti ini. Lalu di sini itu ada membuat metode tarik tunai. Di sini itu seperti biasa menyebutkan nomor rekeningnya. Lalu nomor rekening itu disimpan di inputan nomor rekeningnya dari user itu disimpan. Lalu di sini tuh jika sudah ditemukan, maka disimpan di nomor rekening dan mengecek apakah rekening tidak kosong. Jika tidak kosong, dia akan masukkan jumlah tarik tunainya. Lalu di sini ada
seperti tadi lagi mengkonvert dari string ke double, dan jika benar yaitu akan disimpan di jumlah. Nah di sini tuh menyimpan jumlah tarik tunainya dari user. Lalu di sini ada else, yaitu jika tidak sesuai maka akan muncul seperti ini, pesan seperti ini. Lalu ada lagi metode untuk mentransfer. Jadi seperti biasa, yaitu menuliskan nomor rekeningnya, nomor rekening pengirim, karena nanti transfer itu seperti biasa, yaitu kita menyimpan nomor rekening dan menyimpan nomor rekening penerima. Nah di sini tuh setelah kita menyimpan nomor rekening pengirim, itu nantinya itu akan menyimpan nomor rekening, dan jika nomor rekening pengirimnya ditemukan maka akan disimpan. Dan di sini tuh mengecek apakah rekening pengirimnya itu ada atau tidak. Nah jika apa itu tidak ada, dia akan menjalankan program terusnya, yaitu memasukkan nomor rekening yang akan dikirim, yaitu rekening pengirim, rekening penerimanya. Nah jika sudah, yaitu menyimpan rekening penerima dan menyimpan rekening penerima apa itu di sini tuh itu menyimpan rekening setelah misal diinputkan di sini ya nomor rekening penerima, lalu itu akan setelah inputan tadi itu disimpan di blok sini, dan setelah tersimpan, nah itu apa itu disimpan lagi, menyimpan rekening penerima yang sudah ditemukan gitu. Lalu di sini mengecek apakah rekening penerima itu tidak kosong. Nah jika tidak kosong, yaitu lanjut ke apa itu ke lanjut ke blok selanjutnya, yaitu memasukkan jumlah berapa banyak yang akan ditransfer. Di sini tuh ya ada mengkonvert lagi seperti tadi dan disimpan ke jumlah. Lalu yang mengambil metode transfer, di sini ada else jika apa itu inputan tidak valid. Lalu ada apa itu menu yang terakhir, yaitu menghapus rekening. Lalu di sini tuh user diminta untuk menginputkan nomor rekening yang akan dihapus. Lalu jika apa itu setelah diinput itu akan disimpan inputannya, dan di sini tuh mulai menghapus, yaitu menghapus dari daftar rekeningnya. Nah jika lalu di sini jika benar itu akan muncul pesan seperti ini, dan jika apa itu rekeningnya yang diinputkan tadi tidak ada maka muncul pesan seperti ini. Mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.